Terus gimana kamu hari ini? Baik, Kak. Lagi? Baik. Lagi belajar apa lagi di kelas? PKN. PKN. Siapa gurunya? Bu Habibah. Bu Habibah. Baik, Bu Habibah mengajar ini hari lagi. Baik. Baik. Baik, Ji. Oke. Kan minggu lalu sudah nih bertemu toh di pertemuan pertama bahas apa tentang masalah yang sulit mengendalikan emosi, bahas kenapa yang paling sulit itu dikendalikan kalau diejek sama teman tak, apalagi bawa-bawa orang tua toh. Minggu lalu itu pembahasan tak toh. Nah, dari cerita tak kakak bisa tangkap di bawah situasi tadi mana teman-teman kamu mengganggu, apalagi dengan membawa hal-hal sensitif seperti nama orang tua itu bisa memancing emosi atau. Nah, mau pahami lebih dalam lagi deh. Menurutmu kenapa ejekan seperti membawa-bawa nama orang tua itu dibawa emosi sekali, diambil hati sekali, kenapa? Karena orang tua itu hal yang penting sekali bagi saya, Kak. Dan sukai kalau ada orang terlalu seenaknya bicara, apalagi nampak candaan juga. Oh, jadi nggak disukai kalau dengan membawa nama orang tua itu hal yang nggak boleh dibercandakan toh menurut kita. Berarti di pikiran kita itu orang tua adalah sosok yang penting dan berarti sekali untuk diri kita. Berarti orang tua ini punya tempat istimewa di hidup tak? Iya, Kak. Berjuang sekali orang tua aku hidup kita. Jadi tak pantas kalau masalah orang tua dijadikan bahan candaan. Karena itu nih berarti karena berjuang sekali nih orang tua untuk hidup untuk kita. Kalau tidak bercandaan teman-teman gak bisa jadi. Berarti kita ini melihat sosok orang tua tak di hidup kita itu sosok yang sangat penuh perjuangan, pengorbanan. Maka dari itu kenapa marah karena seharusnya orang itu harus dihormati. Ketika ada orang yang memperlakukan tak dengan seperti itu secara tidak pantas, itu seperti menyentuh sesuatu yang sangat terjadi dan berharga untuk dirimu, begitu? Iya, Kak, begitu. Tidak suka ya, Kak. Karena kali sama orang-orang yang tidak bisa mengenal seperti itu, Kak. Jadi, heran sih sama orang-orang yang tidak bisa menghargai hal-hal seperti halnya orang tua, begitu? Iya, Kak. Berarti ini menunjukkan bahwa kita punya sosok nilai yang tinggi untuk menghormati orang tua. Berarti ini orang tua itu penting sekali di diri kita, bahkan supaya tidak gengsi bawa orang tua dalam hal ejek-ejekan begitu. Nah, karena itu juga menggambarkan bagaimana kita menghargai hubungan dengan orang-orang terdekat kita. Menurut Kak, apa yang terjadi kalau orang lain bisa memahami perasaanmu dalam hal ini? Apa yang akan terjadi kalau bisa memahami orang lain tentang perasaan Kak ini? Mungkin tak bakal bercanda bahwa nama orang tua bilangnya, Kak. Tapi kadang berpikir, Kak, kalau yang tidak peduli ya, kalau apa, Kak? Jadi mungkin berharap bisa teman-teman kita tidak bawa bercanda orang tua lagi, tapi berpikir lagi pasti mereka bodo amat juga. Iya, Kak. Jika apa yang dirasakan, jadi ada rasa ragu apakah mereka betul-betul peduli atau tidak ke diri kita. Tapi sebenarnya kalau mereka tahu kalau hal ini penting untuk kita. Menurutmu apa yang membuat mereka sulit memahami perasaan kita? Mungkin karena tak pernah bicara langsung. Jadi biasanya langsung yang marah, Kak. Teman-teman pun tidak tahu kenapa bisa marah. Nggak pernah bicara langsung ke teman-teman tak? Jadi teman-teman tak tahu kenapa bisa marah. Oke. Jadi ketika marah itu seperti cara tak menunjukkan bahwa kamu tidak suka dengan apa yang mereka lakukan, begitu? Begitu?
Iya kak. Tapi karena tidak dijelaskan, mereka mungkin tidak mungkin tidak tahu reaksi marahmu apa alasan marahmu sebenarnya, karena kita tidak jelaskan begitu. Kadang dia juga berpikir kak, mungkin kalau aku jelaskan nih bakalan mengerti Ji. Tapi takut kak bilang ke mereka, malah tambah naik kan nanti. Aku bilang ke mereka karena aku malah tambah diejek begitu. Iya kak. Soalnya itu bukan ketakutan kayak itu, ketakutan hal umum yang biasa. Bahkan kakak sendiri biasa rasakan hal seperti itu. Nah, khawatir sih kalau mereka tahu kalau tersinggung Ki, mereka kan memanfaatkan itu untuk tambah lebih ejek Ki, untuk tambah ganggu Ki, untuk tambah lebih mau sih Ki lebih jauh. Tapi kakak juga lihat ada keinginan dari diri kita untuk untuk mencoba menyampaikan perasaan itu ke teman kak. Tapi belum pikir berhasil melakukan itu. Apa kira-kira yang akan berubah kalau kita sampaikan itu perasaan ke teman kak? Mungkin bakalan lebih tenang terasa. Jadi marah-marah nih, kayak itu bikin. Jadi mungkin bakal tenang lagi dirasa. Jadi bukan nih marah-marah toh jadi bikin. Nah sebenarnya betul sekali nih dek, dengan menyampaikan nanti perasaan itu mungkin akan merasa lebih lega Ki, karena teman tak tahu nih kenapa marah Ki, apa yang dirasakan. Nah, kakak juga lihat tuh kita sebenarnya sudah punya kesadaran yang tinggi soal bagaimana reaksi marah itu mempengaruhi diri kita sendiri, punya kesadaran bahwa reaksi marah itu bisa berpengaruh sekali. Tadi bilang Ki juga setelah marah sering Ki di pertemuan lalu bilang Ki kalau setelah Ki marah sering Ki merasa bersalah dan malu. Coba ceritakan nih lagi soal perasaan soal perasaan malu setelah marah. Biasanya tuh setelah marah kak, pikir terus sih kak, marah kak terasa. Jadi terlihat kasar kak di depannya teman-temanku. Oh jadi malu dirasa karena takutnya terlihat kasar di depannya teman-teman kak. Iya. Jadi di satu sisi merasa Ki mau Ki bereaksi untuk mempertahankan diri kita supaya tidak ada yang lagi, tapi di satu sisi mau Ki bilang nggak mau Kak dianggap kasar sama temanku begitu. Iya kak, merasa tidak mau kak kalau mereka ngejek seperti itu terus bawa dengan orang tuaku. Tapi tidak mau kak juga kalau menganggap kasar kak, kalau langsung kak marah atau memukul. Oh jadi begitu perasaan Pak. Di satu sisi mungkin melindungi diri dari ejekannya teman-teman Kak, tapi di sisi lain mungkin juga jaga diri Kak sebagai orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Sebenarnya Kak tantangan besar memang untuk diri kita karena memang masyarakat sulit mengendalikan emosi gitu. Iya kak. Nah kemarin di konseling pertama juga bilang Ki deh kalau ketika marah Ki sering Ki bereaksi dengan teriakan dan tindakan fisik toh. Nah menurut apa yang mendorong tak itu untuk bereaksi seperti itu? Kadang tidak bisa tahan diri kak, langsung kak meledak biasanya. Kadang tidak mau kak kalau tidak dilemahkan sama teman-temanku yang biasa diejek dengan senangnya. Makanya biasa tidak bisa kita diri tak langsung meledak emosi tak biasa, makanya langsung pakai kekerasan fisik. Jadi saat merasa ada teman tak yang coba ejek itu membuat tak ingin menunjukkan bahwa kita tidak mau Kak diperlakukan seperti itu. Rasanya seperti reaksi spontan untuk mempertahankan harga diri, tapi itu. Iya kak, kalau dia saya bikin diejek terus kak. Oh kalau dia bisa saja dibikin, menurut tak bakal diejek terus. Iya kak. Jadi reaksi tak itu sebagai cara untuk menghentikan gangguannya teman-teman tak. Mau memastikan bahwa mereka batasannya kan tidak terus mengusik atau mengejek dengan hal seperti itu. Iya kak, begitu. Gitu. Itu loh yang dialami sebenarnya hal lumrah dan hal yang manusiawi. Nah, tidak ada yang ingin merasa diremehkan atau terus diganggu. Tidak ada yang mau diganggu. Bahkan kakak juga kalau terus diganggu dengan begitu, mungkin kakak juga tidak suka. Tapi tadi bilangnya setelah bereaksi seperti itu seringnya merasa bersalah atau malu.
Maka tahu Ki lebih dalam apa yang membuat Kak sering merasa malu. Saya tahu Kak, kalau marah-marah seperti itu kan tidak baik. Itu aku bilang Kak, tahu Kak yang berkasar. Oh, karena ditahu, kalau marah-marah seperti itu tidak baik, itu nih makanya bilang kita tadi takut dia nggak dianggap kasar sama teman-teman Kak. Jadi Kak bisa tidak membuat, bisa Kak bayangkan nih betapa yang dialami itu memang untuk diri kita itu pasti rumit. Di satu sisi ada kebutuhan untuk melindungi diri kita, tapi di sisi lain mau Ki menunjukkan bahwa nggak bisa kamu ejek seperti ini, nggak bisa kamu remehkan seperti ini. Ada keinginan untuk menjaga citra diri kita di depan teman-teman kita. Berarti ini diri kita rasanya terjebak Ki di antara dua pilihan yang penting, satu untuk mempertahankan diri, tapi satu untuk tidak dinilai buruk sama teman-teman kita, begitu. Kak, tidak tahu Kak, mau Kak bagaimana lagi? Kalau diam Kak, kulitin bakal diganggu terus Kak. Tapi kalau marah Kak, saya merasa malu dan tidak enak Kak. Oh, begitu yang dirasa. Berarti ini memang situasi seperti ini tidak jelas sih pasti untuk diri kita memang. Kakak juga lihat di balik ini semua toh sebenarnya punya kesadaran yang besar tentang bagaimana reaksi kita untuk mempengaruhi hubungan kita dengan teman-teman kita. Menurut tak apa yang paling sulit untuk menghadapi situasi seperti ini? Apa menurut tak? Yang paling susah itu Kak, tahan emosiku. Biasanya tidak bisa mengikut tahan dan langsung meledak marah Kak. Oh, yang paling sulit itu untuk tahan emosi tak. Nah sebenarnya kalau hal begitu tuh wajar sih. Siapa tidak marah memang kalau diejek, apalagi kita bilang dia suka sekali kalau diejek dengan nama orang tua, itu wajar. Ketika emosi kita datang, reaksi dari tubuh kita itu muncul cepat sekali. Tapi kakak lihat kita punya keinginan untuk mencoba mengendalikan emosi kita, untuk mencoba mengendalikan situasi ketika marah Ki. Nah tadi juga bilang Ki bahwa kita sudah mencoba beberapa cara untuk menenangkan diri, seperti menjauh sejenak atau mencari aktivitas yang kamu sukai. Bukan tadi sih, tapi minggu lalu itu dibilang toh untuk meredakan emosi tak. Menurut tak, apakah usaha-usaha seperti ini membantu sekali untuk diri tak? Membantu sih Kak, tapi kadang kalau meledak mah biasanya lupa. Oh membantu sih, tapi kalau meledak mimpi biasanya dilupai. Iya. Oke, baik. Jadi tujuan tak ini untuk bisa mengelola emosi tak tanpa harus bertindak secara fisik atau berteriak kepada teman tak, begitu. Kalau berhasil melakukan itu, menurut tak apa yang akan berubah dalam hubungan tak dengan teman-teman tak? Mungkin lebih dihargai Kak. Mungkin bakal lebih dihargai dan tidak bakal dilihat sebagai orang kasar yang gampang marah. Iya. Itu menurut tak ketika bisa kamu mengendalikan emosi seperti itu. Nah, yang perasaan itu seperti betul nih. Kalau mungkin menunjukkan bahwa bisa Ki bersikap tenang. Teman-temanmu juga mungkin akan mulai berubah cara berinteraksinya dengan kita. Selain itu, apa lagi yang akan kamu rasakan jika bisa mengelola emosi kita dengan baik? Mungkin bisa kali percaya diri Kak. Jadi rumah merasa bersalah lagi. Jadi kalau bisa yang bisa dirasakan itu menurut Kak, kalau bisa mengendalikan emosi kita, bisa Ki lebih percaya diri, jadi tidak perlu mikir merasa bersalah lagi untuk marah-marah gitu. Nah, sudah nih kita membahas banyak tentang masalah tak yang sulit mengendalikan emosi. Kan minggu lalu juga sudah memang juga dibahas tuh Dek. Nah sekarang dibahas lagi sedikit tentang masalah tak dalam mengelola emosi kita, tentang teman-teman yang sering ganggu Ki, apalagi dengan membawa-bawa hal-hal sensitif menurut tak, seperti nama-nama orang tua dan yang sensitif untuk diri tak gitu. Nah semoga sebenarnya mau Kak menggunakan teknik untuk bisa Ki mengendalikan emosi kita dengan baik. Nah, teknik ini namanya teknik reframing, gitu. Apa itu reframing? Apa itu reframing? Jadi tidak tahu apa itu reframing. Nah, reframing itu adalah metode yang membuat seseorang atau individu melihat sebuah keadaan dengan cara pandang yang
berbeda sehingga menghasilkan respon yang baik. Nah ini reframe maksudnya melihat sudut pandang atau yang berbeda dari bisa begini nih kita dengan masalah tak sempat masalah tak sulit mengendalikan emosi dari teman-teman tak itu maka pakai teknik ini begitu supaya bisa sudut pandang tak tentang ini masalah tak bisa berbeda bisa lebih positif lah begitu. Oh iya, paham Kak. Jadi paham itu. Nah kita mungkin mengidentifikasi dulu pola pikir yang biasanya muncul ketika teman-teman tak mulai mengganggu tak begitu. Misalnya apa yang langsung terlintas di pikiran tak pada saat teman-teman tak mulai mengejek atau membawa-bawa nama orang tua. Biasanya saya langsung berpikir kalau sengaja karena ada pasukan atau sengaja karena bersemangat. Biasanya yang terlintas pertama di pikiran saya itu biasanya sengaja di ejek-ejek atau sengaja dibuat marah begitu. Iya. Nah sekarang ini mau Kak coba suruh mana kita suruh kerja LKPD. Ini tiga nomor gitu. Jadi yang LKPD ini dikerja 3 nomor ini berarti. Dia buru-buru kerja ya, santai saja kerja. Udah banyak. Nah, sudah video kerjakan nih LKPD. Tapi sebelumnya tahu dia tuh LKPD tadi? Apa LKPD? Dari mana kerja? Asal tadi tadi tahu gitu. Nah, selanjutnya itu kakak mau tahu bagaimana kenapa kita merasa terganggu ketika teman-teman tak bercanda dengan cara yang menurut kita tidak pantas, terutama jika itu menyangkut dengan orang tua. Nah hari ini nih penerapan tekniknya. Kalau melihat kakak mau kita melihat situasi ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Menurut tak, apakah mungkin teman-teman tak melakukan hal seperti itu sebenarnya bukan untuk mengejek tak atau menyerang tak secara pribadi, kan mereka bermain bercanda dengan hal-hal orang tua tuh menurut tak itu sebenarnya teman-teman itu tidak mau untuk mengejek atau menyerang secara pribadi, mereka hanya mau bercanda atau mencoba mendekatkan diri ke kita atau menarik perhatian tak. Mungkin begitu jika, tapi caranya mereka salah, keterlaluan juga kan. Mungkin begitu sih, tapi caranya mereka salah, terlalu kotak-kotak kalau bawa-bawa nama orang tua. Nah sebenarnya pendapat saya ini setuju caranya mereka mungkin tidak tepat dan tidak menghormati perasaan tak. Tapi kalau coba dipikirkan apakah mereka tahu tidak bahwa topik seperti orang tua itu sebenarnya sangat sensitif untuk diri tak? Tidak tahu nih Kak, karena saya juga tidak pernah bilang ke mereka kalau saya suka kalau dikasih begitu. Oh, berarti kita tidak pernah dibilang ke teman-teman kalau memang kita tidak suka kalau dikasih seperti itu diajak dengan nama orang tua. Jadi bisa jadi mereka hanya bercanda tanpa memahami bahwa kalau kita tersinggung akan hal itu. Iya, mungkin mereka tidak mengerti kalau saya tidak suka dikasih begitu Kak. Jadi mungkin mereka tidak mengerti kalau kita dikasih kalau kita tidak suka dilakukan seperti itu. Nah bagus sekali nih deh, dengan ini bisa kita menyadari, bisa kita melihat situasi bahwa mungkin niat mereka tidak seburuk apa yang kita bayangkan. Makanya tadi itu aku bilang, maukah ajak kita untuk berpikir pada situasi yang berbeda. Nah mereka
mereka hanya tidak tahu batasannya karena kita tidak pernah bilang kalau kita tidak suka diejek dengan membawa nama-nama orang tua. Coba berpikir Ki, kalau mungkin mereka tidak, coba kalau berpikir Ki, mungkin mereka tidak bermaksud buruk untuk diri kita, tetapi mereka hanya tidak tahu kalau kita merasa terganggu. Masuk akal tidak menurut tak itu? Iya Dika, masuk akal. Ya toh masuk akal gitu kalau memang mereka nggak mau sih mengganggu, tapi karena tidak ada tahu kalau mengganggu bukan sih yang termasuk untuk mau kita buat marah, mau saja mendekatkan diri, tapi dengan cara-cara membawa nama orang tua itu sebenarnya tidak diketahui kalau memang hal sensitif untuk diri kita itu, tapi kita yang tidak pernah mengungkapkan. Nah, kalau ada di situasi di mana teman-teman tak ngeganggu kita lagi, coba ingati hal ini. Kalau berpikir bahwa mereka sebenarnya tidak mau kita serang secara personal, tidak mau sebenarnya mengganggu seperti itu, tapi teman-teman tak mungkin caranya ini teman-teman tak hanya untuk mendekat ke kita, hanya untuk lebih akrab ke kita, tapi caranya apa tidak mau tahu Ki kalau itu hal yang sensitif untuk kita. Mungkin saya tidak langsung marah, mungkin bisa kulihat dulu nyatanya kemarin itu dan belum beraksi. Jadi Perasaan tak kalau terjadi hal seperti itu mungkin tidak langsung marah Ki, bisa nih lihat dulu bagaimana niatnya teman tak sebelum bereaksi Ki. Makanya itu tadi aku bilang, aku ajak Ki untuk berpikir secara berbeda. Itu namanya teknik reframing, diajak Ki membingkai ulang pikiran atau situasi dengan yang lebih positif atau dengan sedikit berbeda. Kan kayak tadi bilang Ki kalau marah Ki karena mungkin teman-teman tak sengaja kita diganggu atau bagaimana. Tapi kalau dipikir dengan di situasi berbeda, karena mungkin teman-teman tak mau sebenarnya diajak bercanda, diajak untuk mau sebenarnya untuk lebih mendekat ke diri kita, tapi kita yang tidak merespon seperti itu karena dianggap lebih sensitif, dan teman-teman juga tidak tahu kalau hal sensitif itu tidak disuka karena tidak pernah bicara. Nah, ini tuh langkah yang sangat baik nih untuk kita nanti terapkan, melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas atau yang lebih berbeda. Kali-kali bisa kita bantu untuk mengelola emosi kita dengan lebih baik. Nah, sekarang kakak mau ajak kita untuk membayangkan sebuah skenario. Nah, mau ajak kita untuk membayangkan sebuah skenario. Misal teman-teman tak bercanda lagi dan mengatakan sesuatu yang buat kita kesal. Kalau kali ini kamu mencoba berpikir kalau mereka tidak bermaksud buruk, apa yang kita akan lakukan dibanding sebelumnya? Mungkin bisa coba bilang ke teman-teman bukan daripada langsung marah, bisa bilang ke mereka kalau tidak suka kali bercanda seperti itu. Jadi mungkin kalau ada di situasi itu lagi, mungkin bisa coba langsung bicara ke teman kita kalau tidak suka dibercanda begitu. Jadi tidak harus langsung marah-marah lagi begitu. Nah, itu yang dibilang itu ide yang bagus nih. Bisa mikir berpikir seperti itu, bisa mikir tanpa berpikir negatif lagi. Kalau bilang sama aja jangan ganggu ini, mau jaga saja memang nggak ngasih marah-marah. Nah, itu tadi yang dibilang itu ide yang bagus nih deh. Nah, itu juga tuh bisa juga bilang tidak suka kalau diganggu Kak, kalau bicara seperti itu, tapi dengan nada yang baik dan sopan. Nah, kalau lagi bilang tidak suka Kak diganggu seperti itu, ganggu Kak seperti itu, tapi dengan nada botak, nih bagaimana lagi timbul lagi permasalahan baru, emosi menjadi mantan. Jadi harus dibilang dengan baik-baik ke teman kita. Nah, kan tadi juga bisa mikir juga tipsnya tadi juga ada bisa menjauh sejenak untuk menenangkan diri jika mulai merasa marah. Nah, kan tadi sudah mikir membayangkan respon yang lebih positif. Nah, selain itu ada hal lain tidak yang bisa kamu lakukan untuk menenangkan diri kalau mulai merasa terganggu? Biasanya itu Kak, pergi menjauh seperti yang dibilang sebelumnya, pertemuan pertama pergi menjauh, menenangkan diri.
Di pertemuan pertama apa dia bilang? Pergi menjauh, menenangkan diri, main game, sama mendengarkan musik. mendengarkan musik. Oke. Nah, itu hal yang wajar ya. Berarti punya mikir cara yang baik untuk untuk menenangkan diri kita. Nah, kalau digabungkan ini, kalau kita gabungkan ini, coba berpikir bahwa mungkin mereka tidak bermaksud buruk. Menurutmu apakah itu akan membantu? Iya Kak, mungkin jadi lebih tenang Kak, dan tidak langsung marah. Jadi kalau misal digabungkan di situasi seperti ini, mungkin akan lebih tenang dan tidak gampang marah. Iya. Oke. Nah, berarti lama kita tidak tadi ini tukar bercerita. Lumayan. Lumayan lama nih. Berarti mau nih berakhir sesi konseling tak? Berarti sebelum diakhiri sesi konseling tak, maka suruh refleksi apa yang bisa didapat dari sesi konseling tak selama 2 pertemuan ini. Apa yang bisa kita sadari Dari sesi konseling ini bisa lebih paham Kak. Kalau temanku mungkin kamu Kak cuma mau ngajak Kak bercanda dan untuk kenal lebih dekat dengan saya. Nah, kalau memang saya tidak suka sama canda dari temanku, mungkin lebih baik bilang Kak kalau memang saya tidak suka ya Kak. Jadi dari sesi konseling pertama sampai sekarang ini bisa mikir paham kalau tidak selamanya itu mantan ganggu karena mau nak ejek atau memang sekedar hanya diganggu. Tapi mungkin sebenarnya itu teman-teman mau saja mendekatkan diri ke kita, mau saja bercanda ke kita, tapi kitanya yang tidak suka kalau bercanda seperti itu. Tapi kitanya juga tidak bilang ke teman-teman kalau memang kitanya nggak suka. Jadi itu pelajaran yang bisa didapat dari sesi konseling kita selama 2 pertemuan ini. Nah, dari sesi konseling ini semoga apa yang didapat berharap besar kakak untuk bisa diterapkan Dek. Baik Kak, siap. Coba diterapkan dalam kehidupan sehari-hariku. Jadi kalau mau terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, itu nih selalu berpikir positif. Jadi kalau selanjutnya nanti kalau diganggu sama teman-teman, kalau memang tidak disuka diganggu seperti itu, bilang nggak suka Kak diganggu seperti ini, tapi dengan nada yang baik. Jadi juga ngotot bilang nggak suka Kak diganggu seperti ini. Jadi kita emosi tambah emosi ini toh. Nah, jadi selain itu bisa juga berpikir kalau diganggu lagi teman-teman tahu mau sebenarnya temanku ajak Kak bercanda ini, tapi tidak boleh terlalu sensi. Mau tambah dekat temanku ke saya. Nah, terapkan dari tanam di otak itu selalu pikiran-pikiran positif. Buang itu semua pikiran negatif yang selalu ada di otak kita. Emi lagi bilang kalau diganggu ke teman tak sengaja karena ganggu. Memang suka-suka itu nggak ganggu Kak. Buang itu pikiran-pikiran begitu Nadia. Oke. Sebelumnya ada juga ini lembar evaluasi kan tadi Kak Demi yang KPBN. Nah sekarang ini lembar evaluasi. Nah ini tuh lembar evaluasi lembar kayak itu kan juga puasan sih. Tapi penilaian tak selama sesi konseling ini, selama 2 pertemuan selama tak sesi konseling. Checklist ini bagaimana menurut tak? Sudah? Sudah? Oke. Biar KPD ini sama data evaluasimu simpan. Nah, setelah melaksanakan sesi konseling dari tahap awal, tahap awal sih, tahap pertama sama sekarang. Mau kakak berterima kasih kepada kita deh karena
sudah mau Ki penuhi bagiannya kakak selama 2 pertemuan sesi konseling ini, sudah mau Ki datang ke ruang konseling ini, sudah mau Ki terbuka, sudah mau Ki bertukar cerita, sudah mau Ki ceritakan masalahnya ke kakak, sudah mau Ki berubah untuk selalu berpikir positif kepada teman-teman tak. Itu jadi mau Ki saja ingat Ki kalau perubahan itu tidak langsung Ki bisa berubah. Mungkin memang ada kalanya pasti kembali Ki ke pikiran-pikiran seperti itu, tapi sebisa mungkin harus Ki coba untuk meminimalisir itu, harus Ki coba untuk bisa langsung berpikir positif gitu. Nah deh, jadi nanti selanjutnya kalau ada situasi seperti ini, ingat untuk selalu berpikir positif. Ingat nih, ini sesi konseling tadi sudah tuh Kak, konseling dengan kakak dan diajarkan kalau selalu berpikir positif. Nah, oke baik. Bisa nih kembali ke kelas tadi. Kembali ke belajar, SFI baik-baik, mungkin boleh bolos, belajar, oke?